Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Perkenalkan, nama saya Panjiananda Lumbanturuan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24044. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan praktikum pemrograman prosedural mengenai pointer to function. Pada tugas kali ini terdapat 3 taks yang akan dikerjakan, dan tugas kali ini adalah merupakan kelanjutan dari pekerjaan yang sebelumnya. Untuk tugas ini kita akan mengaplikasikan konsep pointer to function. Untuk taks yang pertama yaitu printing in detail, terdapat subtaksnya menjadi 2, taks 1A dan taks 1B. Kita diminta untuk mengembangkan 2 buah fitur tambahan untuk menampilkan kedua entitas mahasiswa dan asrama. Langsung saja kita masuk ke code-nya. Di sini kita mengimpor 5 library. Yang pertama yaitu include studio.h sebagai fungsi input dan outputnya. Kemudian include string.h sebagai fungsi manipulasi string, studio.h sebagai fungsi konversi seperti atoy. Kemudian include dorm.h merupakan library yang akan kita gunakan yang terdapat pada folder libs berikut. Lalu include student.h, library yang sama yang terdapat pada folder libs yang akan kita gunakan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan di sini terdapat 3 library yang kita buat, yaitu library dorm.h, gender.h, student.h yang berada pada satu folder yaitu folder libs. Kemudian, untuk file implementasi dari file dorm.h ini atau library-nya terdapat pada dorm.c. Kemudian, untuk file implementasi dari gender.h pada gender.c, seperti itu juga dengan student.h terdapat pada student.c. Lanjut pada file T1001. Di sini kita membuat fungsi utama. Kita membuat deklarasi array di mana akan menyimpan data mahasiswa dan data asrama untuk maksimumnya hingga 100 mahasiswa dan 100 asrama. Dibatasi, jadi di sini dibatasi hingga 100. Kemudian di sini akan dicetak variabel untuk melacak jumlah mahasiswa yang telah ditambahkan, begitu juga dengan jumlah asrama yang telah ditambahkan. Kemudian kita mendeklarasikan array lagi untuk menyimpan perintah-perintah atau comments, di mana kita mengasumsikannya sebagai 100 perintah. Kemudian di sini kita membuat buffer sementara untuk membaca input dari string. Kita masuk ke fase yang pertama, kita akan membaca input baris per baris. Nah, di sini apabila kita menemukan tanda seperti ini, 3 garis ini, maka program akan berhenti atau keluar dari loop while. Setelah itu, kita akan menyalin baris input ke dalam array comments menggunakan string copy. Lanjut pada fase yang kedua, kita akan mengeksekusi perintah-perintah yang telah dibaca yang tadi. Di sini kita menggunakan perulangan for, di mana integer dengan variabel c sama dengan 0 atau diinisialisasi dari 0, c lebih kecil dari comment count, dan incremental c plus atau bertambah 1. Kemudian kita menyalin kembali menggunakan string copy perintah dari array yang tadi, array comments ke buffer input. Setelah itu kita lakukan sebuah pengecekan untuk memeriksa apakah perintah dimulai dengan ini student add. Di sini kita menggunakan tokenisasi atau strtok untuk memecah string input berdasarkan delimiter pagar atau hashtag, di mana kita akan mendapatkan token pertama setelah student add. Kemudian kita membuat array dari ID dengan batas 12, name hingga 40, year 5, dan gender bentuk string 10. Kemudian kita mengambil dan menyimpan ID mahasiswa yang tadi menggunakan string copy. Kemudian kita parse menggunakan tokenisasi atau strtok untuk mendapatkan token yang berikutnya. Begitu juga dengan nama, kita menggunakan string copy, kemudian kita simpan menggunakan token sama dengan strtok.
Setelah itu kita mengambil dan menyimpan tahun masuknya atau students generation angkatannya menggunakan student copy, kemudian disimpan di sini. Lanjut ke mengambil dan menyimpan string gender mahasiswa. Kemudian di sini kita menggunakan fungsi konversi string gender menjadi enum gender t. Dimana kan di sini gender akan ada dua, gender male dan female di sini. Kemudian kita membuat struct student t menggunakan fungsi create student dari student.h yang akan nanti berisikan ID, name, year atau tahun angkatan, kemudian gender. Kemudian di sini akan diperiksa apakah perintah dimulai dengan drum add. Apabila diawali atau dimulai dengan itu, maka akan dilanjut, program akan dilanjut. Kita menggunakan start untuk memecah string input berdasarkan delimiter. Delimiternya menggunakan icon pagar atau hashtag. Setelah itu kita mendapatkan token pertama setelah drum add. Kemudian kita membuat array di mana nama dalam bentuk tipe data char dengan batas hingga 20, kemudian gender hingga batas 10. Setelah itu kita mengambil dan menyimpan nama asrama. Di sini kita mengambil dan mengkonversi kapasitas asrama menjadi unsigned sort dari sini untuk kapasitas dari asramanya. Kemudian kita mengambil dan menyimpan string gender asrama menggunakan string copy gender star token. Setelah itu kita menggunakan fungsi konversi lagi, konversi string gender menjadi enum gender t. Kemudian kita membuat struct drum t menggunakan create drum yang terdapat dari library drum.h, di mana struct ini akan berisikan name, capacity, dan gender. Setelah itu akan diperiksa apakah perintah dari programnya student print all. Jika iya, akan dilakukan perulangan for untuk semua data mahasiswa yang telah ditambahkan, di mana integer i diawali dari 0, kemudian i kurang dari student count, kemudian i plus plus atau incremental i bertambah. Setelah itu program akan mencetak dengan format seperti ini, di mana akan dipisah menggunakan tanda lurus seperti ini. Kemudian di sini akan diperiksa apakah perintah adalah student print all detail. Untuk di sini kita akan membuat sebuah program yang akan mencetak detail dari student. Kemudian di sini akan dilakukan perulangan untuk mencetak semua detail data mahasiswa termasuk asramanya dengan format yang sama seperti yang sebelumnya dan menggunakan perulangan for. Nah, di sini terdapat kondisi jika mahasiswa memiliki asrama, drum tidak null, akan dicetak nama asrama. Jika tidak, akan unassigned. Maksudnya di sini jika mahasiswa tidak memiliki asrama akan dicetak unassigned. Kemudian diperiksa apakah perintah adalah drum and all detail untuk mengecek detail data asrama. Menggunakan perulangan for seperti yang tadi dengan format yang sama dipisah menggunakan tanda tip atau garis lurus. Di sini akan di add name, capacity, and gender male or female. Kemudian return 0 mengakhiri program. Kemudian untuk menjalankan code pada task yang pertama ini, kita menggunakan compile yang berasal dari sini. Kemudian kita akan mencoba contoh input yang telah diberikan di sini. Kita akan memasukkan run terminal yang tadi.
kita menggunakan terminal yang ini. Kemudian kita masukkan nama panggilannya. Sebentar. Kita mencoba compile lagi menggunakan CMD yang tadi. Kita akan mencoba yang ini. Di sini kita akan memasukkan contoh input pada program kita, pada tasknya. Untuk inputnya seperti ini. Sebelum kita enter, hasil yang diharapkan seperti ini untuk task yang pertama. Setelah kita enter, maka output yang diberikan pada terminal sesuai dengan expect output pada task yang pertama akan ditampilkan data mahasiswa dengan asrama yang apabila terdapat asrama dan terdapat tidak asrama. Lanjut pada kode yang kedua. Pada task yang kedua, yaitu assigning students into dorms, mengembangkan fitur untuk menempatkan mahasiswa ke asrama. Dan beberapa kondisinya seperti ini. Kita langsung saja masuk ke filenya. Sama dengan mengimpor 5 library yang terdapat pada folder libs, input output, manipulasi string, konversi data, dan dorm.h dari library yang telah dibuat. Kemudian student.h dari library yang juga dibuat sendiri atau manual. Setelah itu kita membuat fungsi yang akan menempatkan mahasiswa ke asrama menggunakan void assign student yang di dalamnya juga terdapat struct dari student T, kemudian struct dari dorm T. Setelah itu akan dibuat kondisi pengecekan di mana akan diperiksa apakah asrama belum penuh dan jenis kelamin mahasiswa sesuai dengan jenis kelamin asrama. Ini adalah kondisi yang akan kita gunakan untuk mengecek data-data yang di atas. Setelah itu akan ditetapkan pointer dorm pada struct student dengan alamat struct dorm yang sesuai atau alamat dari struct asramanya. Dan di sini terdapat kondisi di mana jika kondisi di atas tidak terpenuhi, mahasiswa tidak akan ditempatkan. Kemudian di sini kita membuat fungsi utama yang akan mendeklarasikan array untuk menyimpan data mahasiswa dan asrama. Di sini akan dibatasi hingga 100, sama seperti file pada T1001. Begitu juga dengan bagian untuk asrama. Setelah itu kita mendeklarasikan array yang akan menyimpan perintah-perintah atau comments input dan akan diasumsikan hingga maksimum 100 perintah. Kemudian masuk lagi ke fase yang pertama untuk membaca semua input sampai baris berisi tanda seperti berikut. Nah, apabila program menemukan baris seperti berikut, maka program akan keluar dari loop while dan program akan berhenti. Kemudian di sini kita menyalin baris input ke dalam array comments dan menambahkan counter comment count menggunakan string copy yang di dalamnya terdapat comments dan comment count.
Setelah itu pada fase yang kedua, di mana eksekusi perintah satu persatu menggunakan ulangan for, sama seperti file yang tadi, integers dengan variabel C sama dengan 0 atau diinisialisasi dari 0, dan C kurang dari comment count, dan C++ atau incremental dari C. Setelah itu akan menyalin kembali perintah dari array comments ke buffer input. Setelah itu ini adalah perintah yang student add menggunakan string compare, kemudian menggunakan strtalk untuk memecah string input dengan delimiter tanda pagar seperti ini. Kemudian baris code ini mendapatkan token pertama setelah student add yang tadi. Kemudian char ID hingga 12, name hingga batas 40, year 5, kemudian gender register hingga 10. Setelah itu kita akan mengambil dan menyimpan ID mahasiswa menggunakan string copy dan tokenisasi. Kemudian kita mengambil dan menyimpan data mahasiswa menggunakan string copy name token. Kemudian mengambil dan menyimpan tahun masuk mahasiswa menggunakan string copy year token, dan mengambil dan menyimpan string gender mahasiswa string copy gender. Setelah itu kita menambahkan fungsi konversi string gender menjadi enum gender t. Enum gender t ini terdiri dari gender male dan gender female. Kemudian akan dibuat struct student t menggunakan create student di sini dari student.h dari library yang kita buat tadi. Pada struct ini terdiri ID, name, year, dan gender. Kemudian di sini akan dicek perintah drop add untuk kondisi-kondisi di mana kita akan menggunakan strtalk untuk memecah string input dengan delimiter tanda pagar atau hashtag seperti ini. Setelah itu kita akan mendapatkan token pertama setelah drop add atau inputan ini, perintah ini. Setelah itu kita mengambil dan menyimpan nama asrama menggunakan strct copy name token, kemudian mengambil dan konversi kapasitas asrama menjadi uncensored capacity atau to integers dari uncensored berikut. Kemudian kita mengambil dan menyimpan string gender asrama, string copy gender, dan konversi string gender menjadi enum gender t. Setelah itu kita akan membuat struct drom t baru dari create drom pada library drom.h. Pada struct ini terdiri name, capacity, dan gender. Kemudian perintah student print all detail untuk mencetak semua detail data mahasiswa dengan format seperti ini. Nah, di sini ada kondisi jika mahasiswa memiliki asrama, drom tidak null, maka cetak nama asrama. Namun jika tidak, akan dicetak unassigned. Setelah itu perintah drom print all detail untuk melakukan perulangan. Di sini terdapat else if untuk melakukan perulangan untuk mencetak semua detail data asrama tadi. Kemudian perintah assign student ID mahasiswa nama asrama. Di sini akan digabungkan ID mahasiswa dan nama asrama. Kemudian menggunakan strtalk untuk pemecahan string input berdasarkan delimiter pagar atau hashtag ini. Setelah itu kita akan mendapatkan token pertama setelah assign student. Setelah kita memasukkan perintah assign student. Kemudian kita mengambil dan menyimpan ID mahasiswa menggunakan string copy dan tokenisasinya. String copy student ID. Kemudian mengambil dan menyimpan nama asrama, string copy drom name. Setelah itu kita mendeklarasikan pointer menyimpan alamat mahasiswa dan asrama yang ditemukan, yaitu struct student t. Kita buat pointer yaitu pointer student untuk struct student t, kemudian struct drom t pointer drom. Kemudian di sini kita membuat sebuah program untuk mencari mahasiswa berdasarkan ID-nya, di mana akan menggunakan perulangan for. Dan di sini terdapat kondisi di mana jika ID cocok, pointer student menunjuk ke mahasiswa tersebut. Namun jika tidak, program akan berhenti. Kemudian di sini terdapat fungsi untuk cari drom berdasarkan nama. Di sini jika nama cocok, pointer drom menunjuk ke asrama tersebut. Namun jika tidak, program akan berhenti.
Setelah itu assign mahasiswa ke asrama jika keduanya telah ditemukan atau pointer tidak nol. Akan memanggil fungsi untuk menempatkan mahasiswa ke asrama. Setelah itu program diakhiri. Di sini kita akan mencoba menjalankan pada terminal. Kita akan memasukkan inputan pada task kita, task yang kedua. Ini adalah inputannya. Untuk expect outputnya seperti ini, menampilkan data-data mahasiswa dan data asrama. Kita akan enter. Maka hasil output pada terminal sesuai dengan expect output pada file task yang kedua. Kemudian lanjut pada task yang ketiga. Pada task yang ketiga kita diminta untuk mengembangkan fitur moving student into another dorm, atau memindahkan mahasiswa atau student ke asrama dorm yang lain. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu bila mahasiswa yang akan dipindahkan belum pernah ditempatkan pada asrama manapun. Kemudian bila mahasiswa yang akan dipindahkan susah ditempatkan pada suatu asrama. Kemudian untuk inputnya seperti ini, dan expect dari outputnya seperti ini. Langsung saja masuk ke kodenya. Pada file yang task ketiga ini mengimport 5 library sama seperti yang sebelumnya. Studio.h, string.h, studio.h sebagai fungsi input output, string sebagai fungsi manipulasi stringnya, kemudian studio.h sebagai fungsi konversi atoy, kemudian dorm.h library yang telah dibuat pada folder libs, dan student.h library yang pada folder libs. Kemudian sama seperti pada task yang kedua, kita membuat fungsi assign menggunakan point assign student. Kemudian terdapat struct student t, kemudian struct dorm. Kemudian akan diperiksa apakah asrama belum penuh dan jenis kelamin mahasiswa sesuai dengan jenis kelamin asrama. Di sini untuk fungsi ini masih sama seperti fungsi yang terdapat pada task kedua. Kemudian masuk kita fungsi baru. Di sini kita membuat fungsi move seperti yang ada pada task yang ketiga, menggunakan point move student. Kemudian terdapat struct student t dan struct dorm t. Kemudian akan diperiksa apakah asrama tujuan tidak penuh dan jenis kelamin mahasiswa sesuai. Kemudian terdapat kondisi di mana jika mahasiswa sudah berada di asrama lain. Kemudian akan kurangi jumlah penghuni di asrama lama mahasiswa apabila terdapat mahasiswa yang berada di asrama lain. Setelah itu di sini akan dipindahkan mahasiswa ke asrama baru. Dan jumlah penghuni di asrama baru akan bertambah. Kemudian kita mendeklarasikan array menyimpan data mahasiswa yang akan diasumsikan maksimum 100 mahasiswa dan 100 asrama. Kemudian kita membuat variabel untuk melacak jumlah mahasiswa dan jumlah asrama yang telah ditambahkan. Di sini fungsinya masih sama seperti fungsi pada task yang kedua. Kita mendeklarasikan array untuk perintah-perintah. Untuk fase 1 sama seperti fase yang sebelumnya. Fase 2 juga seperti itu pada task yang kedua, di mana mengeksekusi perintah satu persatu. Kemudian di sini kita menggunakan perintah student add seperti pada task yang kedua. Kita mengambil dan menyimpan ID mahasiswa menggunakan student copy dan tokenisasi. Kemudian kita mendapatkan token berikutnya. Kemudian mengambil dan menyimpan nama mahasiswa dan mendapatkan token, lalu mengambilkan dan menyimpan tahun masuk mahasiswa, kemudian lanjut ke token berikutnya dan menyimpan dan
mengambil string gender dari mahasiswa. Setelah itu kita mengkonversi string gender menjadi enum gender T. Pada enum gender T ini pasti terdapat gender male dan gender female. Kemudian untuk perintah drop add nama sama seperti yang sebelumnya. Di sini kita mengambil dan menyimpan nama asrama, student copy name. Kemudian kita mendapatkan token berikutnya. Setelah itu kita mengambil dan mengkonversi kapasitas asrama menggunakan atoy atau ASCII to integers. Kemudian kita mendapatkan token berikutnya. Setelah itu kita mengambil dan menyimpan string untuk gender asrama, untuk gender. Kemudian kita konversi string gender menjadi enum gender T. Kemudian untuk perintah student print all detail, kita melakukan perulangan untuk mencetak semua detail mahasiswa. Untuk formatnya seperti ini, di mana akan dilakukan perulangan for integer i diinisialisasi dari 0, i kurang dari student count, dan i incremental atau bertambah 1 setiapnya. Kemudian untuk perintah drop print all detail, sama seperti pada perintah yang sebelumnya untuk student print all detail, akan dilakukan perulangan untuk mencetak semua detail data asrama. Kemudian untuk perintah assign student ID mahasiswa, nama asrama, kita menggunakan assign student, kemudian menggunakan tokenisasi untuk memecah string input. Kemudian kita membuat sebuah array yang nantinya student ID akan dibatasi hingga 12 karakter, kemudian drop name hingga 20 karakter. Kemudian kita mengambil ID mahasiswa menggunakan string copy student ID. Kemudian setelah itu kita akan mendapatkan token untuk berikutnya. Lalu kita mengambil nama asrama menggunakan string copy drop name. Setelah itu kita membuat struct student T, pointer yang akan menyimpan alamat mahasiswa. Kemudian kita membuat pointer untuk menyimpan alamat asrama yang sudah ditemukan. Untuk mencari mahasiswa berdasarkan ID, kita melakukan perulangan for integer i yang akan diinisialisasi dari 0, kemudian i dikurang dari student count dan incremental dari i. Kemudian kita akan membandingkan menggunakan string compare, di mana jika ID cocok, kita akan arahkan pointer student. Namun jika tidak, akan keluar dari loop setelah ditemukan atau programnya berhenti. Setelah itu kita mencari asrama berdasarkan nama. Untuk mencari asrama berdasarkan nama menggunakan perulangan yang sama seperti mencari mahasiswa berdasarkan ID, menggunakan perulangan for, di mana jika nama dari asrama ini dorm sama dengan alamat dari dorm akan diarahkan ke pointer dorm. Kemudian keluar dari loop setelah ditemukan atau fungsinya akan berhenti. Setelah itu, jika mahasiswa dan asrama ditemukan, akan dilakukan penempatan yang akan memanggil fungsi assign student. Setelah itu perintah move student ID mahasiswa nama asrama baru menggunakan perintah move student. Kita menggunakan tokenisasi strtok untuk memecah string input. Di sini student ID akan memiliki 12 batas karakter, drop name 20 batas karakter. Kita mengambil ID mahasiswa dan mengambil nama asrama baru. Kemudian membuat pointer untuk menyimpan alamatnya dari mahasiswa dan alamat asrama tersebut. Kemudian kita kembali mencari mahasiswa berdasarkan ID menggunakan perulangan for. Kemudian kita mencari asrama berdasarkan nama juga menggunakan perulangan for. Untuk perulangan ini, apabila kita ingin mencari mahasiswa berdasarkan ID, akan selalu menggunakan string compare atau strcmp, di mana akan dicek jika ID student cocok, maka akan diarahkan ke pointer student. Setelah itu keluar dari loop setelah ditemukan. Kemudian untuk asrama, jika nama asrama cocok, maka akan diarahkan ke pointer asrama dorm. Setelah itu akan keluar dari perulangan setelah ditemukan. Jika mahasiswa dan asrama telah ditemukan, akan dilakukan pemindahan. Kita mendeklarasi pointer fungsi menggunakan void struct student T dan struct dorm T. Jika mahasiswa belum punya asrama, kita menggunakan fungsi assign. Kemudian jika mahasiswa sudah punya asrama, kita menggunakan fungsi move student. Setelah itu kita panggil fungsi yang sesuai. Kemudian return 0 untuk mengakhiri programnya.
Kemudian kita akan menjalankan di terminal. Untuk inputan dari task yang ketiga, yaitu berikut. Kita paste. Untuk expect output dari tugas ini seperti ini. Kita akan bandingkan. Maka output dari pada terminal akan sesuai dengan output pada modul atau pada task yang ketiga. Sekian Pak yang dapat saya jelaskan mengenai tugas praktikum pemrograman prosedural. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih Pak.